5 pelajaran penting dari kisah orang Samaria yang murah hati. Lukas 10 ayat 25-37. Seorang asing terluka pasca dirampok. Ketika seorang imam dan Lewi lewat, mereka melengos tanpa menolong, hingga datanglah seorang Samaria, yang kala itu dianggap warga kelas 2, menghampirinya dan menolongnya. Kita tak asing dengan kisah ini, namun hal penting, apakah yang bisa kita pelajaran? 1. Berbicara tentang kebenaran, tidak menjamin seseorang memiliki hati yang benar. Menarik untuk memperhatikan, bahwa kisah ini ternyata sebuah perumpamaan yang diceritakan Yesus sebagai jawaban atas pertanyaan tidak tulus dari ahli Taurat. Bakar kitab suci itu sengaja hendak mencobai, bukan ingin tahu kebenaran. 2. Membaca kitab suci tidak menjamin perubahan karakter. Dari percakapan yang dicatat Lukas, sang ahli Taurat sangat menguasai isi kitab suci, namun ketika ia diminta menerapkan yang diketahuinya, ia malah berkelit, "Siapakah sesamaku manusia?" Katanya untuk membenarkan diri ayat 29. 3. Aktif melayani tidak sama dengan menaati firman Tuhan. Menelisik dua tokoh dalam perumpamaan Yesus, seorang imam dan seorang Lewi, adalah orang yang dikhususkan untuk melayani bait Allah. Sayangnya, ketika diperhadapkan pada kebutuhan sesamanya, mereka berdua tidak mau mempraktikkan kebenaran yang mereka tahu dan beritakan. 4. Tuhan menghendaki kita mengasihi semua manusia, bukan manusia yang sama dengan kita. Orang Samaria kala itu adalah golongan yang dihindari karena berdarah campuran. Perumpamaan ini sungguh drastis. Ketika orang Samaria itu mendapati seorang Yahudi yang sekarat, dia justru menolong, padahal yang dia tolong adalah dari golongan yang menghina dan mengasingkan kaumnya. 5. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk memampukan mengasihi orang lain. Mengasihi bukan perintah yang mudah. Naluri kita adalah berbuat baik kepada mereka yang memperlakukan kita dengan baik. Tetapi Kristus memberi standar berbeda. Kisah orang Samaria yang murah hati bukan sekadar kisah teladan menolong orang lain tanpa pamrih. Kisah ini seperti cermin yang menunjukkan tembok-tembok keangkuhan diri yang membuat kita cenderung mencari pembenaran diri, tidak menjalankan kebenaran yang sudah berkali-kali kita dengar. Betapa perlu Tuhan menghancurkan tembok-tembok keangkuhan itu, agar kita dapat benar-benar mengasihi sesama seperti diri sendiri, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.